Ya, dari saudara David Tobirama, pertanyaannya begini, dari Manado ya. Tomohon atau Manado ya, saya pokoknya dari Minahasa. Shalom, maaf Romo mau bertanya bagaimanakah makna atau tafsiran dalam Lukas pasal 11 ayat 31. Makasih. God bless you. Terima kasih. Saudara David, bunyinya begini, kita baca dari Lukas 11 ayat yang ke-31. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ya, saudara, Yesus berbicara tentang penghakiman di sini. Pertama, ada beberapa makna di sini. Yesus berbicara tentang penghakiman. Ya. Nah, di dalam penghakiman itu ternyata ada penghakiman yang lebih berat, penghakiman yang kurang berat. Coba kita baca-baca lagi ayat 31. Pada waktu penghakiman, jadi berbicara untuk akhir zaman ya, ketika Yesus datang untuk menghakimi manusia. Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Menghukum siapa? Menghukum angkatan ini, maksudnya bangsa Yahudi yang tidak percaya itu. Akan terjadi penghukuman. Dan ratu dari selatan ini siapa? Inilah Ratu Sheba. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 10. Ketika ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, Nah, itu tempatnya kan di selatannya Israel, di Yaman itu. Sheba itu di daerah Yaman. Oke, terus berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas takhta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja, untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas, dan sangat banyak rempah-rempah, dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah, seperti yang diberikan ratu negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Jadi itu Ratu Sheba. Ini berbicara tentang Ratu Sheba yang kalau sekarang di zaman modern letaknya di negara Yaman ya. Ya, jadi maka di sebelah selatan Israel. Kita baca juga 2 Tawarikh pasal 9. 2 Tawarikh pasal 9 ayat 1 sampai 12. Paralelnya ya, paralel kisah. Oke, bacakan. Ketika Ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannya lah segala yang ada di dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika ratu negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu, dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang
dan melihat dengan mataku sendiri, sungguh, setengah dari hikmat-Mu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orang-Mu, dan berbahagialah para pegawai-Mu ini yang selalu melayani Engkau dan menyaksikan hikmat-Mu. Terpujilah Tuhan Allah-Mu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga Ia mendudukan Engkau di atas taktanya sebagai Raja untuk Tuhan Allah-Mu. Karena Allah-Mu mengasihi orang Israel, maka Ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya, dan menjadikan Engkau Raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikan kepada raja 120 talenta emas, dan sangat banyak rempah-rempah, dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah lagi ada rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula hamba-hamba Huram dan hamba-hamba Salomo, yang membawa emas dari Ofir, membawa juga kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Terima kasih. Jadi itulah kisahnya. Jadi bagaimana kita tahu bahwa ini yang dimaksud ratu dari selatan Ratu Sheba? Ya coba lihat aja dalam Lukas 11 ayat 31 itu. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi, ya ujung Jazirah Arab maksudnya. Ya. Kan itu letaknya di ujung, ya. Yaman itu kan. Dari ujung bumi, untuk mendengarkan hikmah Salomo. Nah itu kan. Dalam Alkitab, ada ratu yang datang dari jauh mendengarkan hikmah Salomo, ya Ratu Sheba, tidak ada ratu yang lain. Dalam kisahnya itu. Berarti kalau gitu, yang disebut Ratu Selatan di sini, itu bukan Nyai Roro Kidul ya. Ada orang menafsirkan Nyai Roro itu ngawur sekali itu. Nggak ada kaitannya dengan Alkitab, ngapain Nyai Roro Kidul segala ya. Karena Kidul itu bahasa Jawa artinya selatan. Ratu dari selatan. Bukan itu. Ratu dari selatnya Roro Kidul kan tidak pernah bertemu dengan Raja Salomo. Dari mana itu ceritanya? Nah, di dalam kisah ini dikatakan, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmah Salomo. Kapan ratunya Nyai Roro Kidul ketemu sama Salomo? Nggak pernah kan? Nggak ada sejarahnya itu. Makanya hati-hati yang menafsirkan Alkitab, jangan ngawur gitu ya. Nah, jadi yang pernah bertemu ratu dengan Salomo adalah Ratu Sheba yang kisahnya kita baca tadi. Sheba itu terletak sekarang di negeri Yaman, di sebelah selatannya, di bawahnya Saudi Arabia. Jadi kalau gitu dari Israel adalah ke sebelah selatan. Itu maksudnya gitu ya. Jadi udah tahu siapa ratu dari selatan itu, bukan Nyai Roro Kidul, tidak ada kaitannya dengan Nyai Roro Kidul. Itu ngawur saja tafsiran ya. Karena saya pernah dengar itu dia nafsirkan begitu ya. Terus, tetapi ini adalah Ratu Sheba ya, kalau dalam Islam ya namanya Ratu Bilqis. Kita di dalam Alkitab kita hanya disebut dari negaranya aja Ratu Sheba. Atau kalau dalam Islam namanya Ratu Syaba ya, Ratu Bilqis dari negara Saba. Di dalam Alkitab disebutkan ratu dari selatan itu ya. Nah, coba kita kembali pada ayatnya. Jadi sudah tahu ya identitasnya Ratu Sheba ini. Pada waktu penghakiman, jadi ini berbicara tentang hari akhir, karena Kristus akan menghakimi semua orang nantinya. Coba kita baca di dalam 2 Korintus 5:10, coba terbalik. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Jadi Kristus yang akan mengadili, Kristus yang menjadi hakim. Ya, kita baca juga dalam Roma pasal 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ya, juga. Kita baca juga dalam Matius pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-31, 32. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, maksudnya itu Kristus ya, sebagai Mesias yang dimuliakan, terus, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Terus? Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Hari pengadilan itu, manusia dipisahkan antara yang akan diselamatkan, yang akan binasa, ya, seperti domba dan kambing. Berarti kalau gitu betul, Yesus akan melakukan penghakiman pada zaman akhir. Maka kembali kepada Lukas 11:31, pada waktu penghakiman kapan? Yaitu waktu Yesus datang. Nah terus pada waktu ini kisahnya adalah orang-orang Yahudi ini menolak Yesus. Coba ayat 29 dari Lukas 11.
Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang Nah, jahat. itu tidak menolak. Dia menitip tanda, tidak akan diberikan. Tandanya tanda Yusuf saja. Nah, tandanya hanya tanda Yunus. Tapi karena kita tidak membahas itu, saya hanya membahas siapa yang dimaksud angkatan ini, maka dikatakan ayat 31, pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama dari angkatan ini. Artinya orang-orang Yahudi yang tidak percaya dibangkitkan. Ratu dari Selatan juga dibangkitkan, karena semua orang akan dibangkitkan. Ya, nanti pada hari akhir semua orang akan dibangkitkan. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya, terjadi penghakiman semua atas semua orang yang mau selamat atau orang yang mau binasa, semua akan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, pada waktu penghakiman itulah, Ratu dari Selatan, itu Ratu Seba, itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini. Jadi orang-orang yang waktu itu menyangkal Yesus, orang yang tidak percaya pada Yesus pada zaman itu akan bangkit bersama Ratu Seba. Ya. Dan Ratu Seba ini, Ratu dari Selatan ini akan menghukum mereka. Artinya dibandingkan, akhirnya ini menjadi begini loh, ada yang mau percaya, kamu kok tidak gitu loh. Nah, maka ini akan jadikan perbandingan, ini jadi penghakiman terhadap mereka. Maka Kristus akan menghakimi orang-orang yang menolak dia ini, dibandingkan dengan Ratu Seba ini yang datang jauh-jauh mau percaya. Maka dikatakan, mengapa Ratu Seba ini menjadi standar penghakiman bagi orang-orang yang tidak percaya waktu itu pada waktu hari kebangkitan nanti? Dikatakan, sebab Ratu ini datang dari ujung bumi, dari Seba, untuk mendengarkan hikmah Salomo. Jadi Ratu ini mempunyai iman, mempunyai keyakinan, hatinya terbuka untuk mendengarkan Salomo gitu ya. Dan sesungguhnya yang ada di sini maksudnya Yesus lebih daripada Salomo. Nah, kalau ratu itu loh jauh-jauh mau bertemu dengan Salomo. Kalian ini loh, generasi zamanku mungkin. Kenapa kamu nggak datang ke sini padahal aku lebih besar dari Salomo? Mengapa? Karena dia memang raja segala raja, firman Allah yang turun ke bumi, nggak mau percaya. Maka akibat yang kamu lakukan menunjukkan kamu tidak ada iman. Karena kamu tidak ada iman, maka kamu akan dihakimi. Sementara Ratu Seba karena dia menunjukkan iman, maka dia akan menjadi standar dari penghakiman dirimu. Gitu loh. Ya, jadi jelas ini maksudnya ini adalah bangsa Yahudi yang tidak mau menerima Kristus waktu itu akan menjadi dibandingkan dengan Ratu Seba yang mau datang kepada Salomo itu, padahal Kristus lebih besar dari Salomo. Toh orang Yahudi nggak mau datang, ini orang Yahudi saat itu tidak mau percaya pada Kristus, padahal Ratu dari Seba ini jauh-jauh mau percaya pada Kristus. Maka nanti Ratu Seba ini akan justru menjadi perbandingan, menjadi penghakiman bagi orang Yahudi yang tidak percaya itu. Itu maksudnya ya. Jadi ini berbicara tentang berat dan ringannya penghakiman nanti. Orang yang mau datang, orang yang mau beriman itu akan diselamatkan kelihatannya. Kalau dari sini meskipun tidak ada kata-kata itu, tapi Ratu Seba diselamatkan karena dia punya iman kepada hambanya Allah, yaitu Raja Salomo ini ya. Dan di sini Kristus itu menyatakan dirinya sebagai lebih besar dari Salomo. Makanya seharusnya orang-orang Yahudi itu harus mau datang, seharusnya gitu, seperti Ratu Seba tadi, gitu ya. Nah, itulah artinya. Jadi ini tidak ada kaitannya. Jadi kalau ada orang menanyakan itu Ratu dari Selatan itu Ratu Nyai Roro Kidul, tanyakan kapan Nyai Roro Kidul itu pernah bertemu dengan Raja Salomo. Lagi pula kalau legenda yang berlaku bisa dilakukan, dipercaya, katanya menurut dongeng Ratu Nyai Roro Kidul itu adalah
penjelmaan dari Dewi Kadita. Dewi Kadita itu putri dari Sunda, putri dari Pajajaran. Nah, kerajaan Pajajaran itu kapan? Salomo kapan gitu loh. Kerajaan Pajajaran kan tahun abad ke-13, kalau abad ke-berapa gitu ya. Kerajaan Sunda, ya kalau dia sekitar zaman-zaman itulah di Pulau Jawa ini, ya kan. Salomo memerintah kapan? Sebelum Masehi, gitu kan. Jadi nggak mungkin lah seandainya itu betul Nyai Roro Kidul akan bertemu dengan Raja Salomo, sebab pada waktu Raja Salomo merintah, kerajaan Pajajaran itu belum ada di Indonesia, entah kerajaan Pajajaran atau Galuh Pakuan itu belum ada di Indonesia, ya. Jadi kalau begitu, kalau tafsiran mengatakan ini Nyai Roro Kidul, tafsiran ngawur, tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab. Jangan dengarkan tafsiran semacam itu. Oke? Tuhan berkati.